fungsi-fungsi yang lain yang belum saya sebutkan di gambar tadi ya. Namun tetap saja karena ini adalah terminologi komponen ya, kita sebutkan dulu komponennya baru fungsinya ya. Karena di teknologi GSM waktu itu belum ada atau belum ngetren paradigma melihat arsitektur dari sudut pandang fungsi. Yang ngetren adalah melihat arsitektur dari sudut pandang komponen. Ya, komponen. Jadi komponen BTS ya. BTS ini fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai, kita sebutnya sebagai radio head ya, atau unit yang mengandung antena dan analog to digital converter atau ya analog digital converter lah ya, convert dari digital ke analog dan sebaliknya. Dia hanya mengurusi itu saja ya. Ya bukan hanya sih, minimal fungsi terpentingnya adalah itu. Kemudian ada BSC atau controller untuk base station. Controllernya di sini memutuskan bagaimana modulasi, multiplexing, channel measurement atau channel equalization ya. Bagaimana trik-trik untuk meredam, mengalahkan masalah fading tadi ya. Memecahkan masalah fading. Kemudian MSC sebagai core dari yang ada semuanya di sini ya. Dia melakukan switching, peroutingan ya. Switching kalau di sini bisa bermakna peroutingan juga ya, meroutkan call, panggilan, request data dan kawan-kawan. Kemudian mengatur masalah area ya, decision A ada di area mana, decision B ada di area mana dan lain-lain ya. Kenapa kok kita pakai area ya? Karena zaman dulu ya, database user kalau misalnya telco itu mau menyelenggarakan layanan se-Indonesia misalnya ya, mungkin kan database-nya sangat besar ya. Belum ada teknologi database yang cukup robust dan belum ada teknologi networking yang cukup robust untuk menghubungkan seluruh Indonesia menjadi satu database saja. Maka dari itu ada kode area ya, ada kode area. Kalau kita beli SIM card pun sekarang ya, ada tuh misalnya beli SIM card operator X ya. Ada nomornya, kalau di bungkusnya biasanya tertulis ya, tertulis nomornya dan areanya. Ini area Jawa Barat. Area mana, Depok, dan seterusnya ya. Kadang-kadang kita mungkin beli zaman dulu ya di kereta KRL yang belum ber-AC. Kalian ngalamin nggak atau saya nggak tahu ya. Suka ada diskon SIM card ya. Namun SIM cardnya itu bukan SIM card yang untuk dijual di area Depok ya, atau di area Jawa Barat. Jadi entah bagaimana penjual itu menjual SIM card sisa-sisa mungkin dengan harga yang lumayan murah ya. Namun untuk area yang lain itu tidak masalah ya, karena semuanya ujung-ujungnya terhubung ya. Jadi waktu itu ada area registration dan kawan-kawan. Lalu memanage juga resource allocation seperti yang saya sebutkan tadi, handover juga, kemudian pemanggilan ya. Pemanggilan maksudnya kalau kita lihat di slide yang sebelumnya, user A mau meng-call user B, itu user A merequest dulu, lalu core network memanggil dulu, mempage dulu si user B ini ada atau tidak ya. Kalau ada, maka akan di setup jaringannya, disiapkan ya. Lalu dengan sambil bersamaan handphone yang B ini berdering. Ketika handphone ini berdering dan diangkat, barulah jaringan yang sudah di setup ini terhubung ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian network signaling atau mengontrol base station, BSC, dan kawan-kawan ya. Dan juga pencatatan billing, pencatatan pulsa ya. Tentunya ini dicatat di database. Ada komponen gateway ya, fungsinya adalah switching untuk network eksternal, baik itu internet atau telepon rumah, ya, telepon kabel, dan operator lain. Ini maksudnya VLR ya. HLR dan VLR ya, home dan visiting atau visited adalah user database ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, zaman dahulu database-nya dipisah-pisah per lokasi ya. Jadi kalau Anda beli SIM card Jawa Tengah misalnya, kemudian Anda sedang aktif di area Jawa Barat, maka database user Anda, data user Anda akan di-copy ke VLR yang ada di Jawa Barat ya. Bukan HLR, karena data Anda adanya di HLR yang di Jawa Tengah ya. Jadi di-copy ke VLR yang Jawa Barat agar komunikasinya lebih cepat, processingnya lebih cepat.
Kemudian autentikasi ini berbasis SIM card ya. Dia akan mengautentikasi apakah SIM card ini asli atau tidak ya, injekan atau tidak. Kemudian dia akan memastikan layer 1 encryption-nya seperti apa ya. Karena selain melawan fading ya, layer 1 juga bisa disadap kan ya. Jadi layer 1 harus di-encrypt atau harus dilindungi agar kalau di jamming dan lain-lain bisa lebih aman ya. Kemudian ada database yang tadi komponennya bersamaan dengan database yang lain ini ya. AIR adalah database equipment ya. Equipment berupa IMEI ya. Kalau di handphone pakainya IMEI. Ya ini opsional sih. Jadi tidak semua operator bisa men-track handphone Anda yang hilang atau dicuri orang ya. Kalau handphone Anda dicuri orang, IMEI-nya masih tetap di situ ya. Kalau orang tersebut memasukkan SIM card baru, orang tersebut akan connect ke network baru, namun IMEI-nya tetap sama, ya, tetap tercatat. Harusnya operator bisa melakukan itu, tapi sepertinya masalah regulasi ya, tidak wajib, sehingga demi mengirit cost ya, AIR ini tidak semua diimplementasikan, tidak semua operator mengimplementasikannya. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian apa gambar yang ada di sini? Gambar yang ada di sini adalah gambar sel ya. Di skema sel ini ya, ini gambar secara teoritis ya, di real world-nya tidak akan berbentuk seperti segi 6 seperti ini. Umumnya dalam satu base station ini, base station ada di tengah ya, tiangnya ada di tengah, dan satu tiang, satu menara itu biasanya ada tiga antena ya, 3 antena sektoral. Setiap antena di tuning ke frekuensi tertentu ya. Frekuensi 1, 2, 3 ini contohnya adalah 3 frekuensi yang sama-sama semuanya disewa oleh satu operator ya. Jadi ini base station satu operator ya. Kenapa kok harus ada 3? Karena begini ya. Kalau kita hanya punya satu frekuensi, berarti semuanya pakai F1 ya. F1 di sini, F1 di sini, F1 di sini. Maka base station yang tetangganya juga ya. Karena kan tujuannya adalah si operator ingin mengcover seluruh kota dengan layanan dia gitu kan. Kalau F1 doang ya berarti nanti di sini pun F1 ya. Maka F1 yang di sini dan di sini memungkinkan terjadi interferensi di bagian tepi-tepian sini ya. Maka user experience di tepian sini akan sangat buruk ya. Oleh karena itu dipikirkan caranya agar tidak terjadi inter-cell interference ya, dengan cara membeda-bedakan frekuensinya. Frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi 3 ya. Sehingga frekuensi 2 bisa di-reuse lagi di sini dan di sini ya, tanpa mengakibatkan interferensi karena tetangga-tetangganya adalah channel yang berbeda ya. Yaitu triknya. Ya mungkin masih terjadi interferensi kecil di sini ya, namun lebih kecil karena squad sinyalnya lebih lemah ya. Karena di sini kan ya saya gambar di sinilah. Di poin ini sebenarnya coverage channel F2 ya berimpitan ya, jadi masih terjadi interferensi namun lebih weak ya, lebih lemah sinyalnya daripada kalau di sini juga F2 ya. Jadi ini segaris ini interferensi semua. Oke, itulah itu di manage oleh ini ya, di manage oleh MSC ya, resource allocation di sini. Oke. Itu tadi overview fungsi dari komponen yang ada di jaringan GSM.